Tawa riuh membahana di seluruh pasar Baghdad, menggema melampaui hiruk-pikuk penjual rempah dan penenun permadani. Namun, ini bukanlah tawa kagum atas kemewahan yang dipertontonkan Tuan Syarif, sang bangsawan pongah dengan kucing Persianya yang berharga 1.000.000 dinar, yang kini duduk angkuh di atas bantal sutra. Bukan pula sorak-sorai untuk perhiasan berkilauan atau kain-kain brokat yang mahal. Tidak, tawa ini adalah tawa yang menusuk. Tawa yang mengoyak kesombongan, tawa yang meledak dari sebuah realisasi pahit yang menghantam ulu hati. Di tengah kerumunan yang membelalak tak percaya, seekor kucing kampung kurus, tanpa nama, tanpa harga, yang sedari tadi hanya dipandang sebelah mata, tiba-tiba berhasur menyibak tirai waktu, mempersembahkan sebuah pusaka yang tak ternilai harganya. Sebuah benda yang membuat semua kemewahan Tuan Syarif tampak luntur, seolah tak lebih dari debu yang beterbangan. Pertanyaan itu kemudian menggantung di udara, lebih kuat dari aroma mint dan melati, lebih nyata dari berat koin emas. Apakah nilai sejati sebuah makhluk dapat diukur dari kemewahan dan harga yang disematkan padanya, atau justru dari kemanfaatan dan kesederhanaan hatinya? Bagaimana mungkin seekor makhluk yang tak berharga mampu menyingkap rahasia yang tak terjangkau oleh kekayaan, mengubah tawa kagum menjadi tawa ejekan, dan meruntuhkan menara kesombongan yang dibangun Tuan Syarif bertahun-tahun lamanya? Untuk memahami keajaiban yang tak terduga ini, kita harus kembali ke awal, ke saat pertanyaan itu pertama kali mengusik benak di jantung Baghdad. Jika kalian suka dengan cerita ini, supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa like, subscribe, komen dari mana daerah asal kalian, supaya kami tambah semangat bikin video lainnya. Di jantung kota Baghdad yang ramai, Tuan Syarif, seorang bangsawan kaya raya, selalu menjadi pusat perhatian. Dengan jubah sutra terbaik yang berkilauan di bawah matahari gurun dan serban yang dihiasi permata, kehadirannya tak pernah luput dari pandangan. Namun, bukan hanya kekayaannya yang terpampang nyata yang menarik perhatian, melainkan hasratnya yang tak terpuaskan untuk memamerkan setiap jengkal kemewahan yang ia miliki. Objek kebanggaannya yang terbaru, yang kini menjadi buah bibir di setiap sudut pasar dan kedai kopi, adalah seekor kucing Persia berbulu lebat dan bermata zamrud, yang dengan angkuh ia namai dinar emas. Tuan Syarif tak henti-hentinya mengklaim kucingnya adalah yang paling istimewa di seluruh Baghdad, bahkan di seluruh Jazirah Arab, dan berani mematok harganya fantastis, 1.000.000 dinar. Angka itu, bagi kebanyakan warga Baghdad, setara dengan seluruh kekayaan yang bisa mereka kumpulkan seumur hidup, bahkan lebih. Setiap hari, ia memamerkan dinar emas di kandang bertabur permata yang terbuat dari emas murni dan dihiasi batu safir serta rubi, dibawa oleh 2 orang budak kekar ke alun-alun utama. Di sana, di bawah tatapan kagum, dengki, dan kadang sinis penduduk, ia akan dengan bangga mengelus bulu sang kucing yang selembut sutra, mencela kucing-kucing kampung yang kotor dan kurus kering, yang bersembunyi di balik bayangan gang-gang sempit, seolah makhluk-makhluk tak berharga itu adalah aib bagi kota. Ia menganggap remeh siapapun yang tak selevel dengannya, atau yang gagal menunjukkan kekaguman yang cukup atas dinar emas miliknya. Bagi Tuan Syarif, dunia ini adalah cermin yang memantulkan kemegahan dirinya, dan dinar emas adalah permata paling berkilau dalam pantulan itu. Warga Baghdad telah terbiasa dengan arogansi Tuan Syarif. Mereka menyaksikan bagaimana ia membangun menara kesombongan yang menjulang tinggi, terbuat dari tumpukan dinar dan permata yang seolah tak akan pernah runtuh. Ada yang memuji demi sepotong roti atau secercah harapan mendapat kemurahan hati sang bangsawan. Ada yang mencemooh dalam bisikan, khawatir akan murka Tuan Syarif. Namun, di balik semua tawa kagum dan pujian palsu itu, terbersit pertanyaan yang tak terucap. Sebuah bisikan hati nurani yang mengusik, apakah nilai sejati kehidupan, kemuliaan seorang insan, dapat diukur dari kemewahan dan harga yang disematkan padanya, atau justru dari kemanfaatan dan kesederhanaan hatinya? Bagaimana mungkin seekor makhluk yang tak berharga, seekor kucing jalanan yang tak memiliki silsilah apalagi mahar 1.000.000 dinar, mampu menyingkap rahasia yang tak terjangkau oleh kekayaan, mengubah tawa kagum menjadi tawa ejekan, dan meruntuhkan menara kesombongan yang dibangun Tuan Syarif bertahun-tahun lamanya? Untuk memahami keajaiban yang tak terduga ini, kita harus kembali ke awal, ke saat pertanyaan itu pertama kali mengusik benak di jantung Baghdad. Pagi itu, seperti biasa, Tuan Syarif membawa dinar emas ke alun-alun kota. Kerumunan orang mulai terbentuk, tertarik oleh gemerlap kandang emas dan keindahan eksotis dinar emas.
Kucing Persia itu dengan bulu putih bersih dan mata hijau zamrud yang tajam, tampak anggun dan sombong, seolah memahami posisinya sebagai objek puja. Tuan Syarif mulai dengan pidato pembukaannya yang biasa, memuji-muji dinar emas, mengulang kisah silsilahnya yang panjang dari Persia, dan menegaskan kembali harganya yang fantastis. Tidak ada kucing di seluruh Baghdad yang sebanding dengannya, serunya. Suaranya menggema di antara bangunan-bangunan kuno. Lihatlah kemurnian bulunya, kecemerlangan matanya. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat keindahan seperti ini pada makhluk rendahan yang berkeliaran di selokan? Ia meludah dengan jijik ke arah gang sempit di dekatnya, seolah menghina setiap kucing liar yang mungkin bersembunyi di sana. Namun hari itu, takdir memiliki rencana lain. Dari gang sempit yang baru saja ia hina, muncul seekor kucing kampung. Kucing itu kurus kering, dengan bulu belang 3 yang kusam dan penuh debu. Kakinya pincang, salah satu telinganya robek, dan matanya hanya sebagian yang jernih, sisa dari pertarungan sengit demi bertahan hidup. Kucing itu, dengan langkah hati-hati, mendekati kerumunan. Matanya yang redup melirik ke arah dinar emas di dalam kandang bawahnya. Tawa renyah Tuan Syarif mendadak terhenti, tergantikan kerutan di dahinya. Lihatlah, makhluk kotor itu berani mendekat. Usir dia, perintahnya kepada budak-budaknya. Salah satu budak maju, siap mengusir kucing kampung itu dengan tongkat. Namun sebelum ia sempat bertindak, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah jeritan keras memecah keheningan. Seorang anak kecil, mungkin berusia 5 tahun, yang sedang bermain di dekatnya, terjatuh. Kakinya tersangkut di antara tumpukan barang dagangan dan sebuah karung gandum besar yang disimpan tidak stabil mulai oleng, siap menimpa si anak. Orang-orang berteriak panik, tetapi jarak mereka terlalu jauh untuk menolong tepat waktu. Tuan Syarif sendiri terdiam membeku, matanya terbelalak melihat bahaya yang mengancam. Dinar emas di dalam kandangnya hanya mengeong pelan, matanya menatap kosong ke arah kejadian, seolah tak memahami apapun, sibuk dengan dunianya sendiri yang penuh kemewahan. Dalam sepersekian detik yang menentukan itu, kucing kampung yang kotor dan pincang itu bergerak. Dengan kecepatan mengejutkan yang tak disangka siapapun dari tubuhnya yang ringkih, ia melesat, bukan menuju tempat aman, melainkan langsung ke arah anak kecil itu. Dengan sekuat tenaga, ia menubruk punggung si anak, mendorongnya menjauh dari jalur jatuhnya karung gandum. Anak itu terlempar ke samping, selamat dari timpaan karung yang kini jatuh dengan bunyi kedebuk keras, persis di tempat ia sebelumnya terjatuh. Kucing kampung itu sendiri sempat tertimpa sebagian kecil karung, mengerang kesakitan, tetapi dengan cepat bangkit, sempoyongan, lalu melarikan diri kembali ke gang sempit, menghilang dari pandangan. Keheningan melanda alun-alun. Kemudian, sorakan keras meledak. Bukan sorakan untuk Tuan Syarif atau dinar emas, melainkan untuk kucing kampung yang baru saja mempertaruhkan nyawanya. Ibu si anak berlari memeluk putranya, air mata mengalir di pipinya, lalu matanya mencari-cari pahlawan berbulu itu. Orang-orang mulai berbisik, tidak lagi tentang harga dinar emas, tetapi tentang keberanian kucing jalanan. Tawa kagum yang biasa mengiringi pameran Tuan Syarif kini berubah menjadi tawa ejekan, bisikan-bisikan sinis yang jelas terdengar di telinganya. 1 juta dinar untuk kucing yang tak berguna, bisik seseorang, sedangkan nyawa seorang anak diselamatkan oleh makhluk yang kita injak-injak. Wajah Tuan Syarif memerah padam. Ia menatap dinar emas di kandangnya yang kini tampak begitu konyol dan tak berarti. Kucing Persia itu tetap tenang, anggun, seolah insiden barusan tak pernah terjadi. Tak sedikit pun rasa takut atau heroik terpancar dari matanya yang zamrud. Di matanya, Tuan Syarif melihat pantulan kemewahan yang kosong, sebuah keindahan yang tak memiliki jiwa. Menara kesombongan yang ia bangun bertahun-tahun lamanya, yang terbuat dari emas dan permata, kini runtuh berkeping-keping, hancur oleh tindakan sederhana namun penuh makna dari seekor kucing kampung yang tak berharga. Pada hari itu, Baghdad belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa nilai sejati tidak diukur dari kemewahan yang terpampang, dari harga yang fantastis, atau dari silsilah yang dibanggakan. Nilai sejati terpancar dari kemanfaatan, dari keberanian yang tulus, dari hati yang sederhana yang rela berkorban, bahkan untuk orang asing. Tuan Syarif, si bangsawan kaya yang dulunya selalu menjadi pusat perhatian karena kemewahannya,
kini menjadi pusat perhatian karena ironi nasibnya. Ia pulang dengan kandang emas yang terasa berat dan kosong, sementara bayangan kucing kampung yang pincang itu terus menghantuinya, menyingkap rahasia bahwa kebaikan sejati adalah kemewahan yang tak terjangkau oleh dinar manapun. Pagi itu, mentari Baghdad memancarkan sinarnya yang keemasan, menghangatkan tembok-tembok kota dan pasar yang mulai menggeliat. Namun, di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang biasa, ada satu pemandangan yang tak pernah luput dari perhatian, bahkan hingga ke sudut-sudut terdalam kota. Kemewahan Tuan Syarif. Ia bukan sekedar kaya, ia adalah personifikasi dari kesombongan yang dibungkus kain sutra termahal dan dihiasi permata paling langka. Setiap langkah kakinya di atas karpet Persia, setiap tegukan kopi Yaman dari cangkir berukir emas, seolah menjadi deklarasi tak henti-hentinya tentang superioritas hartanya. Bagi Tuan Syarif, dunia ini terbagi menjadi dua. Ia yang memiliki segalanya, dan yang lain yang tak punya apa-apa selain kemiskinan dan ketidakberuntungan. Ia acap kali memamerkan kekayaannya, bukan hanya untuk dinikmati, melainkan untuk menegaskan jurang pemisah antara dirinya dengan kebanyakan orang, seringkali disertai dengan cibiran halus yang menyayat hati mereka yang mendengarnya. Kesombongan Tuan Syarif yang melambung tinggi ini tentu saja menarik perhatian Abu Nawas. Dengan hati yang jengkel melihat Tuan Syarif terlalu mengagungkan harta benda dan meremehkan makhluk lain, Abu Nawas memutuskan untuk memberi pelajaran berharga tentang nilai sejati, bahwa harga tak selalu sebanding dengan manfaat, apalagi karakter. Bukan sekali dua kali Abu Nawas mendengar celotehan Tuan Syarif yang meremehkan seorang tukang sampah karena pakaiannya yang lusuh, atau menghina seorang penjual roti karena dagangannya yang sederhana. Apa gunanya hidup jika hanya bergelimang kemelaratan? Harta adalah segalanya. Tanpa harta, kau tak lebih dari debu yang diinjak. Demikianlah salah satu petuah pahit Tuan Syarif yang pernah singgah di telinga Abu Nawas, membuat keningnya berkerut dalam. Kata-kata itu diucapkan dengan nada merendahkan, telah menorehkan luka pada harga diri banyak orang, dan Abu Nawas merasa terpanggil untuk menyembuhkan luka-luka itu dengan caranya sendiri yang unik. Suatu sore, Abu Nawas menyusun sebuah rencana. Ia tahu, untuk menundukkan kesombongan sebesar Tuan Syarif, dibutuhkan lebih dari sekedar nasihat biasa, perlu ada demonstrasi yang tak terbantahkan. Ia mengamati kebiasaan Tuan Syarif yang selalu mampir ke sebuah kedai kopi setelah mengunjungi pasar, sebuah kedai yang terkenal dengan racikan kopi istimewanya. Di sanalah Abu Nawas berencana melancarkan strateginya. Ia mempersiapkan dua barang, sebuah mangkuk tanah liat bekas yang kusam, retak di beberapa bagian, dan sebuah bejana perak berukir indah peninggalan leluhur yang nilainya tak terkira. Pada pandangan pertama, perak itu tentu saja akan memancarkan kemewahan yang diidolai Tuan Syarif. Namun Abu Nawas menyimpan sebuah rahasia kecil yang akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, seperti yang sudah diperkirakan, Tuan Syarif datang ke kedai kopi dengan iring-iringan pengawalnya. Ia duduk di tempat favoritnya, sebuah sofa beludru merah yang khusus disiapkan untuknya. Abu Nawas dengan tenang masuk ke kedai itu. Ia tidak langsung menghampiri Tuan Syarif, sebaliknya ia memesan secangkir kopi, lalu dengan sengaja menjatuhkan bejana peraknya di dekat meja Tuan Syarif. Suara dentingan nyaring logam mahal itu segera menarik perhatian Tuan Syarif. "Hah? Abu Nawas, apakah kau kini mulai mengoleksi perak? Itu terlihat cukup berharga," sindir Tuan Syarif, matanya menaksir harga benda itu. Abu Nawas tersenyum kecil. "Oh, Tuan Syarif, ini hanyalah warisan lama. Saya sendiri lebih menyukai mangkuk tanah liat ini," jawab Abu Nawas sambil mengangkat mangkuk bekas yang kusam itu, seolah bangga. Tuan Syarif tertawa terbahak-bahak. "Kau memang aneh, Abu Nawas. Mana mungkin mangkuk lusuh itu sebanding dengan perak yang berkilau. Kau ini punya selera yang sungguh rendahan." Abu Nawas tidak bergeming. Ia menunggu saat yang tepat. Setelah Tuan Syarif menghabiskan kopinya, Abu Nawas mendekat. "Tuan Syarif, izinkan saya menawarkan sesuatu. Saya punya mangkuk tanah liat ini yang sangat istimewa. Saya berani bertaruh, Anda akan lebih menghargai mangkuk ini daripada bejana perak saya." Tuan Syarif mengerutkan kening, geli dengan tawaran konyol itu. "Omong kosong apa lagi ini, Abu Nawas? Mangkuk tanah liat itu, bahkan jika diberi gratis pun takkan ku ambil." Abu Nawas tersenyum tipis. "Bagaimana jika mangkuk ini berisi air zam-zam yang telah didoakan oleh 100 ulama besar, sedangkan bejana perak itu kosong melompong dan hanya berisi udara?" Tuan Syarif terdiam. Otaknya yang terbiasa menghitung untung rugi materi mulai bekerja. Air zam-zam, apalagi yang didoakan, adalah sesuatu yang sangat sakral dan tak ternilai harganya bagi umat Islam. Tuan Syarif, meskipun sombong
sombong tidaklah bodoh sepenuhnya. Ia tahu nilai spiritual dari air Zam-Zam. Pertanyaan Abu Nawas itu langsung menghantam logikanya yang dangkal. Harga sebuah wadah, jika isinya jauh lebih berharga dan bermanfaat, menjadi tidak relevan. Bejana perak dengan segala kemewahannya hanya akan menjadi pajangan tanpa guna jika tidak ada isinya yang bermakna. Mangkuk tanah liat, betapapun sederhananya, menjadi wadah suci jika berisi anugerah dari Tuhan. Wajah Tuan Syarif yang semula angkuh kini menunjukkan sedikit keraguan. Ia mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Bukanlah perak atau tanah liat yang menjadi inti persoalan, melainkan apa yang terkandung di dalamnya, dan lebih jauh lagi apa yang bisa diberikannya. "Bagaimana Tuan Syarif?" tanya Abu Nawas lembut, namun dengan sorot mata yang penuh makna. Apakah Anda masih akan meremehkan mangkuk tanah liat ini hanya karena wujud luarnya, jika isinya adalah sumber kehidupan dan keberkahan yang tak tertandingi? Dan apakah bejana perak itu tetap istimewa jika tak ada apapun di dalamnya selain kehampaan? Tuan Syarif menunduk. Kata-kata Abu Nawas menelanjangi kesombongannya. Ia selalu melihat kulit luar, meremehkan yang sederhana, dan mengagungkan yang mahal, tanpa pernah mempertimbangkan manfaat sejati atau esensi dari sesuatu. Ia telah menghabiskan hidupnya mengejar kilauan palsu, sementara nilai-nilai sejati, kebaikan, manfaat bagi sesama, dan kesucian hati terlewatkan begitu saja. Sejenak hening, hanya suara bisikan angin yang terdengar. Tuan Syarif mengangkat kepalanya. Tatapannya kini tak lagi dipenuhi keangkuhan, melainkan sedikit pencerahan. Abu Nawas telah berhasil, bukan dengan kekuatan atau kekerasan, melainkan dengan kebijaksanaan yang menusuk langsung ke relung hati. "Kau benar, Abu Nawas," ucap Tuan Syarif pelan, suaranya sedikit serak. "Aku telah dibutakan oleh kilauan. Aku lupa bahwa nilai sejati tak selalu berbanding lurus dengan harga. Manfaat dan karakter jauh lebih berharga daripada semua permata dan perak di dunia ini." Sejak hari itu, meskipun Tuan Syarif tidak serta-merta menjadi orang yang berbeda 180 derajat, ada perubahan halus dalam dirinya. Ia mulai melihat orang lain, bahkan mereka yang tak punya harta, dengan pandangan yang lebih manusiawi. Pelajaran dari mangkuk tanah liat dan bejana perak itu, yang dibawakan oleh kearifan Abu Nawas, telah menancap dalam ingatannya, menjadi pengingat abadi bahwa harga tak selalu sebanding dengan manfaat, apalagi karakter seseorang yang tak ternilai harganya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang selalu ramai, di mana aroma rempah-rempah berpadu dengan wangi bunga melati dan gema tawar-menawar para pedagang tak pernah surut, muncullah sesosok figur yang tak asing, namun kehadirannya kali ini membawa aura yang berbeda. Abu Nawas, dengan sorot mata yang biasanya penuh canda, kini tampak memancarkan keseriusan yang mendalam. Ia naik ke sebuah bangku kosong, suaranya yang khas menggema, memecah kebisingan pagi itu, dan seketika semua mata tertuju padanya. "Wahai penduduk Baghdad yang budiman," serunya. Suaranya lantang namun bergetar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kerumunan mulai merapat, mengira ia akan melontarkan puisi atau lelucon seperti biasa. Namun ada yang berbeda kali ini. "Hari ini aku datang bukan untuk menghibur, melainkan untuk mencari pertolongan." Para pedagang dan pembeli saling berbisik, penasaran dengan drama tak terduga yang tersaji di hadapan mereka. Abu Nawas menarik napas panjang, tatapannya menyapu wajah-wajah yang memandangnya. "Sebuah musibah telah menimpaku, musibah yang jauh lebih berat dari kerugian materi apapun," lanjutnya. Suaranya kini sedikit lebih pelan, syarat emosi. "Aku telah kehilangan sebuah pusaka keluarga yang sangat berarti bagiku, sebuah cincin." Hening sejenak menyelimuti area itu. Hanya suara angin yang sesekali berdesir melewati tenda-tenda kain. "Cincin itu, wahai saudara-saudaraku," Abu Nawas melanjutkan, "adalah warisan dari ibuku tercinta. Secara materi, ia hanyalah perak biasa, usang termakan zaman, tak memiliki nilai jual yang tinggi di pasar ini. Namun secara sentimental, ia tak ternilai harganya. Setiap ukiran di permukaannya menyimpan jejak kasih sayang. Setiap goresannya adalah kenangan akan senyum ibuku, kehangatan pelukannya, dan doa-doanya yang tak pernah putus." Wajah Abu Nawas memancarkan kesedihan yang tulus, menyentuh hati banyak orang di kerumunan. Mereka tahu betapa Abu Nawas, di balik kecerdasannya yang jenaka, adalah seorang yang menghargai ikatan keluarga dan warisan spiritual. Kehilangan benda sekecil itu, namun dengan makna sebesar itu, pasti sangat memukulnya. Sebuah keheningan penuh empati menyelimuti mereka.
menanti kelanjutan cerita dari sang penyair. Maka dari itu, Abu Nawas kembali meninggikan suaranya, tekadnya kembali menguat. Aku mengumumkan sebuah tantangan. Ia mengulurkan tangannya ke arah kerumunan, isyarat yang dramatis. Siapapun di antara kalian yang memiliki hewan peliharaan paling cerdas dan paling berharga, bantulah aku menemukan pusaka yang hilang ini. Seketika pasar kembali riuh. Bisikan-bisikan berubah menjadi gumaman kaget, lalu tawa kecil, dan akhirnya gelombang pertanyaan. Tantangan macam apa ini? Mencari cincin hilang dengan bantuan hewan peliharaan? Bukankah itu terlalu aneh, bahkan untuk Abu Nawas sekalipun? Beberapa orang menatapnya dengan rasa tak percaya. Yang lain mulai menganggap ini adalah salah satu lelucon rumitnya, yang seringkali berakhir dengan pelajaran berharga. Namun, raut wajah Abu Nawas tetap serius. Tidak ada sedikit pun senyum jenaka yang biasa menghiasi bibirnya. Ia benar-benar membutuhkan bantuan, dan ia memilih jalan yang paling tidak terduga untuk mendapatkannya, seolah menantang logika dan kebiasaan. Di tengah pasar yang dipenuhi kekagetan dan kebingungan, tantangan Abu Nawas itu, aneh dan unik, mulai menyebar dari mulut ke mulut, menjadi cerita pagi yang paling hangat di seluruh Baghdad. Di jantung Baghdad, di bawah payung kekhalifahan Abbasiyah yang megah, tempat ilmu pengetahuan dan kekayaan berpadu, hiduplah seorang pria bernama Tuan Syarif. Ia dikenal bukan hanya karena kekayaan melimpahnya, tetapi juga karena keangkuhan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya, terutama terkait dengan kucing kesayangannya, seekor ras Persia berbulu lebat yang ia namai Dinar Emas. Kucing itu, konon, memiliki silsilah yang jauh lebih panjang dari kebanyakan manusia terhormat di kota itu, dan harganya, demikian Tuan Syarif gemar menyombongkan, setara dengan jutaan keping dinar emas sungguhan, mata uang yang menjadi simbol kemakmuran kala itu, dengan berat standar sekitar 4,25 gram per kepingnya. Suatu pagi yang hangat, di tengah keramaian pasar rempah yang semerbak, sebuah insiden kecil menjadi pemicu sebuah peristiwa yang akan banyak dibicarakan. Cincin permata Tuan Syarif yang paling berharga, pusaka turun-temurun keluarganya, entah bagaimana terlepas dari jemarinya. Kepanikan menyelimuti para pelayan, dan kegaduhan menarik perhatian banyak orang, termasuk Abu Nawas, sang penyair bijaksana yang kerap kali menjadi penasihat tak terduga bagi siapa saja yang tersesat dalam kesombongan atau kebingungan. Abu Nawas, yang hidup sekitar tahun 756 sampai 814 Masehi di era Abbasiyah, dan dikenal dengan kecerdasannya, berdiri di sudut, mengamati drama yang terbentang di hadapannya dengan senyum tipis yang penuh makna. Seperti yang sudah diduga Abu Nawas, Tuan Syarif dengan pongahnya maju membawa dinar emas, matanya berbinar penuh keyakinan yang membabi buta, seolah-olah kemenangan sudah ada di genggamannya. Kucingku ini, suaranya menggelegar, memecah kebisingan pasar, bukan sekadar hewan peliharaan biasa. Ia adalah makhluk dengan indera dan kecerdasan luar biasa, melebihi manusia manapun. Ia pasti memiliki kemampuan untuk menemukan apapun yang hilang, tak peduli seberapa tersembunyi barang itu. Ia bersikeras bahwa kucingnya yang berharga jutaan dinar itu pasti memiliki indera dan kecerdasan luar biasa untuk menemukan apapun. Beberapa pasang mata menatap dinar emas yang tampak acuh tak acuh di gendongan tuannya, lalu beralih ke Abu Nawas, mencari petunjuk dari kebijaksanaannya. Mereka tahu Abu Nawas jarang sekali terburu-buru menghakimi, dan selalu ada hikmah di balik setiap perkataannya. Tuan Syarif kemudian meletakkan dinar emas di tanah, menunjuk ke arah tumpukan barang dagangan dengan gestur dramatis. Pergilah, dinar emas, temukan cincinku yang hilang itu. Buktikan kepada mereka semua betapa luar biasanya dirimu. Kucing itu bagaimanapun hanya mengeong pelan, mengibaskan ekornya yang tebal, lalu mulai menjilati cakarnya, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda indera luar biasa atau kecerdasan superior yang dibanggakan tuannya. Ia mengendus sebentar ke sana kemari, lalu tampak bosan. Perhatiannya beralih pada seekor kupu-kupu yang melintas. Rasa cemas mulai merayapi wajah Tuan Syarif, namun ia berusaha menutupinya dengan dengusan angkuh. Ia sedang mengamati. Kucingku selalu punya caranya sendiri yang tak terduga, kilahnya. Abu Nawas, setelah membiarkan keangkuhan Tuan Syarif berkelebat tanpa hasil, akhirnya melangkah maju. Sorot matanya meneduhkan, namun penuh wibawa. Tuan Syarif, katanya lembut, namun cukup jelas terdengar oleh kerumunan yang penasaran. Terkadang, kecerdasan sejati tidak terletak pada harga seekor hewan, atau pada kesombongan tuannya. Terkadang, jawabannya ada pada pengamatan sederhana dan pikiran yang jernih, bukan pada indera yang dibayangkan luar biasa.
Abu Nawas tersenyum. Kali ini senyumnya lebih lebar, merangkul semua yang hadir. Cincin Anda tidak membutuhkan deteksi indera kucing berharga jutaan dinar. Cincin itu jatuh di suatu tempat yang agak tersembunyi, namun sebenarnya cukup mudah dijangkau. Kerumunan menahan napas. Tuan Syarif menatap Abu Nawas. Keangkuhannya sedikit luntur digantikan rasa penasaran yang mendalam, juga sedikit kecemasan. "Di mana?" tanyanya. Suaranya kini tidak lagi menggelegar. Abu Nawas mengarahkan telunjuknya ke sudut toko roti yang berdekatan, tempat aroma gandum panggang memenuhi udara. Di bawah tumpukan karung gandum di sudut toko roti itu, cincin itu terlepas ketika Anda dengan tergesa-gesa mengangkat salah satu karung untuk memeriksa kualitas tepung dan menggelinding ke bawah tumpukan karung lainnya, terhalang pandangan biasa. Seorang pelayan Tuan Syarif yang cekatan segera berlari ke sudut yang ditunjuk. Dengan sedikit usaha, ia menggeser beberapa karung gandum. Dan di sanalah, di antara butiran-butiran gandum yang tercecer, cincin permata Tuan Syarif berkilauan, seolah mengejek kesombongan yang baru saja terjadi. Sang pelayan mengambil cincin itu, membersihkannya dari debu gandum, dan menyerahkannya kembali kepada Tuan Syarif. Wajah Tuan Syarif merah padam, antara malu dan kagum. Dinar emas, si kucing yang katanya berharga jutaan dinar, tetap asyik menjilati bulunya, sama sekali tidak peduli dengan penemuan itu. Abu Nawas hanya mengangguk, tanpa perlu mengucapkan satu patah kata pun tentang pelajaran yang baru saja tersaji. Kesederhanaan dalam pengamatan, ketenangan dalam berpikir, dan kerendahan hati ternyata jauh lebih berharga daripada semua dinar emas di dunia dan keangkuhan yang menyertainya. Pada akhirnya, Abu Nawas telah mengingatkan semua yang hadir bahwa kebijaksanaan sejati tidak bisa dibeli dengan harga berapapun, juga tidak bisa disematkan pada kemewahan materi, melainkan tumbuh dari hati yang ikhlas dan pikiran yang senantiasa mencari kebenaran dengan rendah hati. Ini adalah sebuah kisah abadi tentang bagaimana kepercayaan diri yang berlebihan, yang dibangun di atas fondasi materi, seringkali runtuh di hadapan kebijaksanaan yang sederhana namun mendalam. Di jantung kota perdagangan yang ramai, di mana aroma rempah-rempah berpadu dengan wangi kayu gaharu dan permadani mewah terhampar di setiap sudut pasar, hiduplah seorang saudagar bernama Tuan Syarif. Kekayaannya tak terhitung, dan kemasyhurannya menyebar hingga ke ufuk timur dan barat. Namun, di antara segala kemegahan yang ia miliki, tak ada yang lebih ia puja selain seekor kucing Persia berbulu keemasan yang ia beri nama Dinar Emas. Kucing itu bukan sekedar hewan peliharaan, ia adalah simbol status, sebuah mahakarya hidup yang dihargai layaknya permata paling langka. Dinar Emas, dengan surai panjangnya yang terawat sempurna dan matanya yang hijau zamrud, menikmati kehidupan yang jauh melampaui imajinasi manusia biasa. Setiap hari, ia disuapi daging pilihan yang dimasak khusus, dimandikan dengan air mawar, dan memiliki bantal sutra terbaik untuk tempatnya berbaring malas. Julukan kucing sejuta dinar bukanlah isapan jempol. Ia mencerminkan betapa Tuan Syarif rela menghabiskan harta bendanya demi kenyamanan dan keistimewaan makhluk berbulu itu. Suatu pagi, ketenangan rumah Tuan Syarif tercabik oleh kepanikan. Cincin pusaka keluarganya, sebuah artefak bernilai historis dan sentimental yang tak ternilai harganya, bertahtakan intan Safawi yang konon pernah menghiasi mahkota salah satu Sultan Agung, lenyap dari peti penyimpanannya. Cincin itu adalah warisan turun-temurun, simbol kehormatan dan jalinan ikatan dengan nenek moyang yang soleh. Pencarian panik telah dilakukan di setiap sudut istana Tuan Syarif yang megah, namun hasilnya nihil. Para pelayan dikerahkan, para penjaga diinterogasi, tetapi cincin itu seolah raib ditelan bumi. Desas-desus tentang hilangnya cincin itu segera menyebar, menimbulkan kecemasan di kalangan Tuan Syarif dan keluarganya, sekaligus memicu spekulasi di antara para pedagang dan penduduk kota. Dalam keputusasaan yang melanda, dan didorong oleh keyakinan yang mungkin sedikit eksentrik, Tuan Syarif memerintahkan Dinar Emas untuk mencari cincin tersebut. Mungkin ada sebagian dari dirinya yang percaya pada intuisi luar biasa, atau bahkan keajaiban yang bisa ditunjukkan oleh makhluk yang begitu ia manjakan. Atau mungkin ini adalah upaya terakhir, sebuah harapan samar yang digantungkan pada sesuatu yang paling dekat dengannya, sesuatu yang ia anggap memiliki keistimewaan. Sebuah kerumunan besar mulai berkumpul di halaman depan istana Tuan Syarif. Para pedagang meninggalkan dagangan mereka, para pengrajin menunda pekerjaan, dan penduduk biasa berduyun-duyun datang. Semua ingin menyaksikan mukjizat sang kucing sejuta dinar. Mereka berdiri dalam diam, dengan mata penuh rasa ingin tahu,
dan beberapa di antaranya menyembunyikan senyum sinis. Mereka penasaran bagaimana seekor kucing yang hidup dalam kemewahan bisa diandalkan untuk tugas sepenting ini. Tuan Syarif dengan wajah tegang namun penuh harapan menunjuk ke area di mana cincin itu terakhir terlihat dan dengan suara penuh wibawa namun sedikit bergetar memerintahkan Dinar Emas. Carilah Dinar Emas, temukan cincin pusakaku. Dinar Emas yang baru saja terbangun dari tidur siangnya yang pulas di atas bantal beludru tampak kebingungan sejenak. Matanya yang indah mengerjap seolah tak mengerti mengapa ia dihadapkan pada keramaian dan perintah yang tak biasa ini. Ia melangkah maju dengan anggun, memamerkan setiap gerakannya yang halus, bulunya berkilauan di bawah cahaya matahari pagi. Para penonton menahan napas, menanti setiap gerakannya. Namun, kucing Persia yang terbiasa hidup nyaman itu justru hanya mengendus-gendus sebentar di sekitar tempat yang ditunjuk Tuan Syarif, seolah melakukan formalitas belaka. Hidung kecilnya sesekali bergerak-gerak, namun tak ada ketegasan, tak ada fokus yang menunjukkan bahwa ia sedang melacak sesuatu yang penting. Setelah beberapa saat, Dinar Emas tampaknya bosan dengan kegiatan yang melelahkan itu. Ia mengangkat kepalanya, menatap sekeliling dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah dunia di sekitarnya adalah panggung yang membosankan. Kemudian, dengan gerakan yang lebih menunjukkan kebersihan diri daripada pencarian, ia mulai menjilati bulunya yang bersih dengan lidah merah mudanya, merapikan setiap helainya dengan presisi yang sempurna. Ia seolah-olah ingin memastikan bahwa tidak ada noda sedikit pun yang menempel pada bulu keemasannya, sebuah prioritas yang jelas lebih utama daripada cincin yang hilang. Akhirnya dengan desahan malas yang tak terdengar namun terasa, ia acuh tak acuh berbaring, merebahkan tubuhnya yang sintal di atas karpet Persia yang lembut di dekat kaki Tuan Syarif. Ekornya bergoyang-goyang pelan, matanya menyipit malas, dan ia tak menunjukkan minat sedikit pun pada pencarian cincin tersebut. Kamera yang sedianya menangkap momen bersejarah itu, kini hanya merekam kegagalan yang canggung. Keheningan yang tadinya penuh antisipasi, kini pecah oleh bisikan-bisikan tertahan. Para pedagang dan penduduk yang berkumpul mulai berbisik-bisik menahan tawa melihat ketidakmampuan kucing mewah itu. Suara-suara seperti, "Lihatlah, kucing itu bahkan tak peduli," dan "Untuk apa Tuan Syarif menaruh harapan pada hewan yang hanya tahu makan dan tidur?" mulai terdengar. Senyum sinis merekah di beberapa wajah, sementara yang lain hanya menggelengkan kepala, prihatin dengan harapan sia-sia Tuan Syarif. Kucing sejuta dinar yang dianggap istimewa dan bernilai tinggi, ternyata tak lebih dari kucing biasa dalam menghadapi masalah yang nyata. Ia adalah simbol kekayaan yang berlimpah, kemewahan yang tak terbatas. Namun pada akhirnya, ia hanya seekor hewan yang mengikuti naluri kenyamanannya, tak memahami urgensi atau nilai dari sebuah pusaka. Tuan Syarif menyaksikan adegan itu merasa gelombang kekecewaan dan sedikit rasa malu melandanya. Harapan terakhirnya telah kandas. Ia melihat Dinar Emas yang kini terlelap dengan tenang, tak terusik oleh keramaian atau kegelisahan yang melanda tuannya. Di balik kegagalan Dinar Emas tersimpan sebuah pelajaran pahit tentang di mana seharusnya kita menaruh harapan dan kepercayaan. Bukan pada kemewahan yang hanya nampak dari luar, bukan pada makhluk yang hanya dapat menikmati kesenangan, melainkan pada ikhtiar, kebijaksanaan, dan mungkin pada takdir yang telah digariskan. Sang kucing sejuta dinar telah menunjukkan bahwa nilai sejati bukanlah pada harga yang disematkan atau kemewahan yang dinikmati, melainkan pada kemampuan untuk bertindak, memberikan manfaat, dan menghadapi tantangan dengan ketulusan. Kota itu pun pulang membawa kisah tentang kegagalan kucing sejuta dinar. Sebuah anekdot yang akan dikenang bukan karena keajaiban yang terjadi, melainkan karena ironi dari harapan yang diletakkan pada tempat yang keliru. Di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad yang senantiasa berdenyut dengan kehidupan, di bawah naungan kekhalifahan Harun al-Rashid yang agung, sebuah kegemparan melanda istana. Bukan karena serangan musuh atau intrik politik, melainkan karena hilangnya cincin permata milik khalifah sendiri. Sebuah cincin warisan yang tak ternilai, bukan hanya karena kilau intannya, tetapi juga karena sejarah panjang yang menyertainya, yang melambangkan kebesaran dan kebijaksanaan dinasti Abbasiyah. Kecemasan menyelimuti setiap sudut istana, dari penjaga gerbang hingga para wazir yang biasanya angkuh. Pencarian telah dilakukan berulang kali di setiap ruangan,
di bawah setiap karpet Persia yang mahal, bahkan di sela-sela lipatan jubah kebesaran khalifah. Namun hasilnya nihil. Cincin itu lenyap bagai ditelan bumi, meninggalkan rasa frustrasi dan kecurigaan yang mencekam di antara para abdi dalam. Ia berjalan perlahan, mengamati debu yang menempel di karung, jejak-jejak kaki di lantai tanah, bahkan arah cahaya yang masuk dari celah-celah atap. Hidungnya menghirup aroma gandum dan sedikit bau apek khas tempat penyimpanan. Ia melihat ketegangan di wajah para pelayan yang berjaga, mata mereka yang tampak menghindarinya. Ia tidak mencari pengakuan, melainkan petunjuk bisu yang ditinggalkan oleh peristiwa itu sendiri. Abu Nawas menyadari bahwa pencurian atau kehilangan ini melibatkan sebuah keputusan impulsif untuk menyembunyikan, bukan membawa pergi secara terang-terangan dari area yang ketat pengawasannya. Pikirannya melayang, mencari benang merah dari teka-teki ini. Ia membiarkan instingnya bekerja, memadukan observasi dengan pemahaman akan sifat dasar manusia dan bahkan hewan. Dalam kekalutan pencarian yang tak berujung, seringkali solusi yang paling sederhana justru tersembunyi. Abu Nawas menarik napas panjang, senyum tipis tersungging di bibirnya, memahami bahwa rencananya berjalan sesuai dugaan, sebuah rencana yang mungkin terdengar gila bagi orang lain, namun sangat masuk akal dalam benaknya. Ia lalu mengambil seekor kucing kampung kurus yang sedang mengais sisa makanan tak jauh dari sana. Kucing itu, dengan bulu kusam dan tatapan lapar, tampaknya adalah makhluk paling tidak relevan dalam pencarian sebuah cincin permata. Namun di mata Abu Nawas, ia adalah kunci. Dengan sedikit trik cerdik, Abu Nawas meletakkan sepotong kecil ikan di dekat tumpukan karung gandum, tempat cincin itu tersembunyi. Semua mata tertuju padanya, keheranan terukir jelas di wajah para pelayan dan prajurit. Mereka bertanya-tanya, apa hubungan seekor kucing dan sepotong ikan dengan hilangnya cincin khalifah? Namun tak seorang pun berani menginterupsi. Kucing kurus itu, dengan penciumannya yang tajam, segera mencium aroma ikan. Matanya berbinar, dan ia melangkah pelan, mengendap-endap mendekati potongan ikan yang diletakkan Abu Nawas. Dengan gerakan lincah, ia menerkam ikan itu, dan saat itulah hal tak terduga terjadi. Ketika kucing itu menggerogoti ikan, cakarnya yang gesit secara tak sengaja mencakar tumpukan karung gandum di sekitarnya. Seiring dengan gerakan itu, sebuah benda kecil berkilauan terpental keluar dari celah antara dua karung gandum yang tinggi, jatuh tepat di tanah di samping kucing tersebut. Benda itu memancarkan kilauan merah dan hijau yang familiar. Semua mata terbelalak. Itu adalah cincin Khalifah Harun al-Rasyid dengan permata intan yang kini memantulkan cahaya redup gudang. Sebuah bisikan kaget menyebar di antara para hadirin, segera disusul oleh sorak-sorai lega dan kagum. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Khalifah Harun al-Rasyid, yang juga turut menyaksikan momen itu, mendekat dengan langkah cepat. Takjub melihat cincinnya tergeletak di tanah. Ia mengambilnya, membersihkan sedikit debu yang menempel, dan mengenakannya kembali di jarinya. Rasa syukur dan kelegaan membanjiri hatinya. Ia menatap Abu Nawas, yang kini hanya tersenyum simpul, seolah tak ada yang istimewa dari aksinya. Abu Nawas, ujar Khalifah, bagaimana engkau tahu? Bagaimana seekor kucing bisa menemukan apa yang gagal ditemukan oleh seluruh prajurit dan wazirku? Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun Tuanku Khalifah, katanya dengan tenang. Saya hanya melihat bahwa cincin itu tidak benar-benar dicuri dan dibawa kabur. Jika iya, pasti sudah ada jejak. Cincin itu tersembunyi, terlempar secara tak sengaja atau disembunyikan dengan tergesa-gesa di tempat yang mudah dijangkau namun sulit dilihat. Orang yang menyembunyikannya mungkin panik dan tidak punya banyak waktu. Saya juga melihat bahwa gudang ini dipenuhi tikus dan serangga, menarik perhatian kucing-kucing liar. Saya menduga bahwa jika ada sesuatu yang terselip, makhluk yang paling mungkin mengganggunya adalah seekor kucing yang lapar, yang akan mengais-ngais di antara karung gandum untuk mencari mangsa atau makanan sisa. Dengan memancingnya menggunakan ikan, saya tahu insting alaminya akan membimbingnya ke tempat tersembunyi yang mungkin tidak sengaja ia singgung dengan cakarnya. Para hadirin terdiam, merenungkan penjelasan Abu Nawas yang sederhana namun penuh dengan kebijaksanaan. Akal cerdik sang Abu Nawas sekali lagi telah membuktikan bahwa terkadang solusi terbaik tidak datang dari kekuatan atau kekuasaan, melainkan dari pengamatan cermat, pemahaman akan alam, dan kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Khalifah Harun al-Rasyid tersenyum puas, memuji kecerdikan Abu Nawas, dan menganugerahinya hadiah yang melimpah. Sementara itu, kucing kurus itu, yang tanpa sadar telah menjadi pahlawan hari itu, kini sibuk menikmati potongan ikan terakhirnya, tidak menyadari bahwa ia baru saja memainkan peran penting dalam salah satu kisah akal cerdik Abu Nawas yang akan diceritakan turun-temurun di Baghdad. Kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik masalah yang paling rumit sekalipun, seringkali terdapat solusi yang paling sederhana. Hanya perlu mata yang jeli dan pikiran yang terbuka untuk menemukannya. Di tengah hiruk-pikuk pasar beringin yang selalu ramai, aroma rempah berbaur dengan uap nasi kuning dan semerbak ikan asin
menciptakan simfoni bau yang akrab bagi siapa saja yang melintas. Namun, bagi seekor kucing kampung kurus berbulu belang 3, aroma yang paling menggiurkan adalah bau ikan segar dari lapak Pak Ali. Perutnya sudah keroncongan sejak subuh, hanya diisi harapan kosong akan sisa-sisa makanan yang mungkin terbuang. Matanya yang kehijauan menatap lurus pada tumpukan ikan tongkol yang baru saja diturunkan dari keranjang. Setiap serabut ototnya menegang, siap melesat. Tak jauh dari lapak Pak Ali, Tuan Syarif, seorang pedagang perhiasan yang dikenal akan dagangannya yang mewah dan sikapnya yang angkuh, sedang sibuk menata dagangannya di atas meja yang dilapisi beludru merah. Cincin emas berkilauan, kalung mutiara berkilau, dan gelang perak memantulkan cahaya mentari pagi. Ia selalu menjaga lapaknya dengan sangat hati-hati, tak pernah sedikit pun luput dari pandangannya. Namun, hari itu, pikiran Tuan Syarif sedang kalut. Sebuah cincin perak berukir rumit, warisan keluarga yang seharusnya ia jual kepada seorang bangsawan, entah bagaimana telah raib. Ia sudah mencari ke setiap sudut lapaknya, bahkan bertanya kepada para pedagang di sekitarnya, tetapi hasilnya nihil. Kegelisahan terpancar jelas di wajahnya, yang biasanya pongah. Sesekali ia mengusap peluhnya, takut kehilangan reputasi, dan yang lebih penting, keuntungan besar yang telah ia impikan. Kucing kampung itu, yang oleh para pedagang pasar sering disebut si belang karena corak bulunya, tak peduli dengan kegelisahan Tuan Syarif. Satu-satunya fokusnya adalah perutnya yang kosong. Dengan perhitungan matang, si belang menunggu saat yang tepat. Seorang pembeli sedang sibuk menawar ikan di lapak Pak Ali, dan perhatian Pak Ali teralih. Ini kesempatannya. Dengan kecepatan kilat yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup yang digerakkan oleh naluri bertahan hidup, kucing kampung yang lapar itu segera melesat menghampiri ikan. Namun nasib berkata lain. Bukannya langsung menuju ikan, langkah si belang sedikit melenceng. Mungkin karena terlalu buru-buru, atau mungkin karena takdir memang berkehendak. Tanpa sengaja, cakarnya menyentuh karung goni tua yang tergeletak di samping meja Tuan Syarif, tempat tumpukan kain usang dan beberapa bungkus plastik bekas disimpan. Karung itu tampak tidak penting, hanya sebuah alas atau pembungkus barang. Namun sentuhan lembut itu cukup untuk menggeser sedikit posisi karung, dan di bawahnya, tersembunyi dengan rapi, sebuah benda berkilauan muncul. Cakarnya menyentuh cincin perak yang tersembunyi di bawah karung, hingga cincin itu terlihat jelas. Cincin itu memantulkan cahaya matahari, menarik perhatian beberapa pasang mata yang kebetulan sedang melintas. Mata Tuan Syarif yang sedang gelisah tiba-tiba melebar. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengenali cincin itu. Itu adalah cincin yang selama ini ia cari. Cincin warisan keluarga yang hilang. Rasa lega bercampur heran menyeruak di dadanya. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, sebelum ia sempat berucap syukur atau memarahi kucing itu, beberapa pedagang di sekitarnya sudah melihat penemuan tak terduga tersebut. "Lihat, si belang menemukan cincin Tuan Syarif," seru Mak Citimah, penjual sayur mayur, dengan suara melengking. "Wah, hebat sekali kucing ini," timpal Pak Budi, penjual buah-buahan, sambil tertawa lebar. Seketika tawa riuh pecah di seluruh pasar. Para pembeli dan pedagang yang tadinya sibuk dengan urusan masing-masing, kini mengalahkan pandangan mereka ke arah Tuan Syarif dan si belang. Mereka geli melihat seekor kucing kurus menjadi pahlawan penemu harta karun, dan lebih geli lagi melihat ekspresi terkejut dan canggung di wajah Tuan Syarif. Bukan hanya tawa geli, tetapi juga bisik-bisik yang menyertainya. Tuan Syarif yang selalu membanggakan ketelitiannya dan kekayaannya, kini harus mengakui bahwa seekor kucing jalanan telah menyelamatkannya dari kerugian besar dan rasa malu. Wajah Tuan Syarif merah padam karena malu. Bukan karena kehilangan cincin itu, melainkan karena cara cincin itu ditemukan. Ia yang congkak dan sombong, yang selalu memandang rendah makhluk jalanan, kini berhutang budi pada seekor kucing kampung. Para pedagang yang lain, yang sering menjadi sasaran omelan dan kesombongannya, kini tak bisa menahan tawa mereka. Beberapa bahkan menepuk-nepuk pundak Tuan Syarif sambil melontarkan candaan ringan. "Sepertinya si belang lebih teliti dari Tuan Syarif," ujar seorang pedagang ikan, disambut tawa yang semakin riuh. Tuan Syarif hanya bisa menunduk. Ia merasa seolah-olah seluruh pasang mata di pasar menertawakan dirinya. Namun di balik rasa malu itu, ada secercah rasa syukur yang tak bisa ia pungkiri. Ia memang telah mendapatkan kembali cincinnya, dan itu semua berkat kucing yang selama ini sering ia usir dan pandang sebelah mata. Si belang tak menyadari kekacauan emosional yang ditimbulkannya, hanya memandang cincin perak itu sejenak, seolah menganggapnya sebagai benda tak penting. Fokusnya tetap pada ikan. Dengan sedikit keberanian, ia kembali melesat, kali ini berhasil meraih seekor ikan kecil dari tumpukan di lapak Pak Ali.
Dengan cepat ia membawa pergi tangkapannya, seolah telah menyelesaikan tugas pentingnya dan kini berhak atas hadiah. Sementara itu, Tuan Syarif, meskipun masih tersipu malu, akhirnya meraih cincin perak itu dari bawah karung. Ia membersihkan debu yang menempel, lalu mengantonginya dengan hati-hati. Hari itu, Tuan Syarif belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa kebaikan dan keberuntungan bisa datang dari mana saja, bahkan dari makhluk yang paling tak terduga sekalipun. Dan di Pasar Beringin, cerita tentang kemenangan tak terduga si kucing kampung akan menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Sebuah pengingat bahwa di balik kesombongan, kadang ada kerentanan yang bisa diselamatkan oleh hal-hal kecil yang tulus. Sejak hari itu, para pedagang sering melihat Tuan Syarif menyisihkan sedikit rezeki untuk si belang, sebuah isyarat penghargaan yang tak terucapkan dari seorang pria yang telah belajar kerendahan hati dari seekor kucing kampung. Di tengah riuhnya kota Baghdad yang megah, di bawah bayangan kubah-kubah masjid dan gemerlap pasar yang tak pernah sepi, hiduplah seorang bangsawan bernama Tuan Syarif. Kekayaannya melimpah ruah sebanding dengan tingginya menara istananya yang menjulang. Namun, di antara segala kemewahan dan harta benda yang dimilikinya, ada satu hal yang paling ia banggakan. Seekor kucing Persia berbulu lebat nan indah dengan mata sebiru safir yang konon harganya tak kurang dari 1.000 dinar. Bahkan Tuan Syarif kerap menyebutnya bernilai 1.000.000 dinar di mata hatinya. Kucing ini bukan sekedar hewan peliharaan, ia adalah simbol status, cerminan kesombongan Tuan Syarif yang tak jarang membuat orang lain memandang sinis. Suatu pagi yang cerah, ketenangan istana Tuan Syarif tiba-tiba terkoyak oleh kegaduhan. Cincin pusaka keluarganya, sebuah permata zamrud bertatahkan emas murni yang tak ternilai harganya, raib begitu saja. Panik menyelimuti seisi istana. Para pelayan dikerahkan, setiap sudut ruangan digeledah, bahkan kebun yang terawat rapi pun tak luput dari pencarian. Tuan Syarif mondar-mandir dengan wajah merah padam, kemarahannya membumbung tinggi, seiring dengan keputusasaannya yang semakin mendalam. Ia bahkan memerintahkan kucing Persia kesayangannya untuk mencari, seolah hewan itu mampu memahami perintah rumit tersebut. Namun tentu saja, sang kucing hanya berjemur santai di bawah sinar matahari pagi, tak peduli dengan kegalauan tuannya. Berhari-hari berlalu, namun cincin itu tetap tak ditemukan. Tuan Syarif menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil menemukannya, namun hasilnya nihil. Kabar tentang cincin Tuan Syarif yang hilang pun menyebar ke seluruh Baghdad, menjadi buah bibir di kedai kopi dan pasar-pasar. Di lain sisi kota, hiduplah Abu Nawas, seorang figur yang lebih dikenal dengan kecerdasan, kelakar, dan kebijaksanaannya yang seringkali tersembunyi di balik tingkah pola jenakanya. Ia bukanlah bangsawan, melainkan seorang yang hidup sederhana, namun memiliki mata setajam elang dan pikiran sejenih embun pagi. Abu Nawas mendengar kabar tentang cincin Tuan Syarif, termasuk bagaimana sang bangsawan begitu terpaku pada nilai materi, bahkan pada hewan peliharaannya sendiri. Sebuah ide terlintas di benaknya, sebuah pelajaran yang harus ia sampaikan kepada Tuan Syarif, dan mungkin kepada seluruh warga Baghdad. Abu Nawas tidak terburu-buru, ia menghabiskan beberapa hari mengamati kebiasaan Tuan Syarif, lokasi-lokasi yang sering ia kunjungi di istananya, dan bahkan kebiasaan para pelayannya. Dengan cermat, ia menyimpulkan bahwa cincin itu kemungkinan besar jatuh di suatu tempat yang tak terduga, mungkin di area yang terabaikan oleh pandangan mata yang terlalu fokus pada kemewahan. Abu Nawas kemudian menemukan seekor kucing kampung, kurus dan biasa saja, yang sering berkeliaran di gang-gang sempit kota. Kucing itu tidak memiliki keindahan kucing Persia Tuan Syarif, tidak pula memiliki harga yang bisa dilabelkan. Namun Abu Nawas melihat potensi dalam kesederhanaannya. Ia melatih kucing itu dengan sabar, tidak dengan perintah-perintah rumit, melainkan dengan naluri dasar seekor kucing, mencari dan menemukan makanan atau benda-benda kecil yang menarik perhatiannya. Abu Nawas menaburkan sedikit bubuk rempah beraroma kuat di area sekitar tempat Tuan Syarif terakhir terlihat mengenakan cincinnya, sebuah tempat yang ia curigai. Tak lama kemudian, kucing kampung itu dengan hidungnya yang peka mulai mengendus-endus, hingga cakarnya tak sengaja menggaruk tumpukan dedaunan kering di sudut taman belakang istana. Kilauan zamrud yang tersembunyi di sana pun akhirnya tampak. Cincin pusaka Tuan Syarif telah ditemukan, bukan oleh pelayan istana yang bergaji tinggi, bukan pula oleh kucing Persia yang mahal, melainkan oleh seekor kucing jalanan yang tak berharga. Dengan hati-hati, Abu Nawas membersihkan cincin itu dan menggenggamnya erat. Dengan langkah tenang namun penuh tujuan, ia pun menghampiri Tuan Syarif yang masih dilanda kegalauan di teras istananya. Di tangannya, bukan hanya cincin yang telah lama hilang itu, melainkan juga seekor kucing kampung yang baru saja menemukan permata berharga tersebut. Kucing itu mengeong pelan, seolah turut bangga atas perannya yang tak disengaja.
Tuan Syarif, kata Abu Nawas memulai, dengan nada jenaka namun penuh makna yang tak bisa diabaikan. Kucing Anda mungkin bernilai 1.000.000 dinar di mata Anda, simbol kemewahan dan kebanggaan yang tak terukur. Namun, kucing kampung ini, yang harganya tak lebih dari sepotong ikan di pasar, berhasil menemukan benda yang tak ternilai bagi Anda, harta pusaka yang membuat Anda resah berhari-hari. Tidakkah ini ironis, Tuan? Mungkin nilai sejati sebuah makhluk tidak selalu terukir pada harga yang kita labelkan, bukan pada kemegahan fisik atau silsilah keturunan, melainkan pada kemanfaatannya dan kesederhanaan hatinya, pada tindakan kecil yang tulus dan tak terduga. Tuan Syarif yang sedari tadi terkejut melihat cincin yang kembali, kini mendapati dirinya diserang oleh kebenaran yang pahit. Wajahnya memerah, bukan lagi karena marah, melainkan karena malu yang menusuk. Ia memang mendambakan cincin itu kembali, namun cara ia kembali dan pesan yang menyertainya sungguh melukai kesombongannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tuan Syarif berbalik dan pergi dengan wajah kesal, menahan diri dari pandangan ingin tahu para pelayannya yang menyaksikan seluruh kejadian itu. Ia tak bisa membantah kebenaran kata-kata Abu Nawas, seolah tertancap duri yang tajam dalam hatinya. Meskipun Tuan Syarif pergi dengan wajah kesal dan harga diri yang sedikit tercabik, pelajaran berharga dari Abu Nawas itu menancap kuat di benak orang-orang Baghdad yang menyaksikannya. Kabar tentang kebijaksanaan Abu Nawas dan kucing kampung yang menemukan cincin itu menyebar lebih cepat daripada api di musim panas. Mereka mulai merenungkan kembali arti sesungguhnya dari nilai, bukan lagi hanya sebatas harga atau kemewahan. Mereka belajar bahwa kebaikan, kebermanfaatan, dan ketulusan hati dapat datang dari tempat yang paling tak terduga, dari makhluk yang paling sederhana sekalipun, bahkan dari seekor kucing kampung yang tak pernah mereka pandang sebelumnya. Kisah itu menjadi pengingat abadi bahwa kemuliaan sejati tidaklah terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada apa yang bisa kita berikan, dan bahwa nilai hakiki sebuah keberadaan seringkali tersembunyi di balik kesederhanaan yang seringkali kita abaikan. Dan mungkin, hanya mungkin, sedikit mengusik kesombongan sang bangsawan Tuan Syarif, menyisakan keraguan yang perlahan tumbuh di dalam hatinya, mengubah sedikit demi sedikit cara ia memandang dunia dan nilai-nilai di dalamnya.